Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan memaparkan mengenai kisi-kisi dari epidemiologi yang akan ini ya, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester epidemiologi. Nah, kisi-kisi yang pertama itu adalah dari materi yang pertama, yaitu pengantar epidemiologi. Nanti tolong dipelajari mengenai definisi dari epidemiologi ya. Epidemiologi itu terdiri dari, kalau di dalam definisi epidemiologi ini adalah definisinya, epidemiologi ada 3 titik poin penting, yaitu di distribusi, frekuensi, dan faktor-faktor determinan. Jadi nanti tolong dipahami mengenai distribusi, frekuensi, dan faktor-faktor determinan yang seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana distribusi ini misal ketika kita turun ke lapangan untuk mengecek misalnya suatu wabah, kita dapatkan 1.000 ternyata orang penderita wabah, maka 1.000 orang itu kita petakan berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, misalnya itu berarti proses distribusi. Nanti setelah kita tahu dari jenis kelamin perempuan, misalnya dari 1.000 orang penderita ini jenis kelamin perempuannya ada berapa, misalnya ada 100, laki-lakinya ada 900, terus kita hitung, berarti laki-lakinya yang menderita penyakit ini misalnya 90%, perempuannya 10%. Nah, ketika kita sudah menghitungnya tersebut, maka kita sudah mencapai pada tahap frekuensi. Nah, dari hasil distribusi dan frekuensi ini tentu akan menjadi pertanyaan. Ya, kenapa misalnya kok pada laki-laki ini lebih banyak, kok pada perempuan misalnya cuma 10% sakitnya, kok pada laki-laki 90%. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut, maka selanjutnya itu masuk ke dalam tahap faktor-faktor atau determinan. Ya, di mana di situ kita sudah mencari penyebab dari suatu kejadian. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi kalau distribusi dan frekuensi itu kita masuk kategorinya itu nanti kategori deskriptif, kalau sudah masuk ke determinan, maka dia sudah masuk ke dalam kategori analitik ya. Nah, misal contoh soalnya seperti ini. Misalnya, seorang petugas kesehatan turun ke lapangan, misalnya ke kecamatan A, disebabkan di kecamatan tersebut terdapat 2.000 orang yang terkena penyakit kulit, misalnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan jumlah orang yang mengalami penyakit kulit, maka petugas kesehatan tersebut membagi 2.000 orang tersebut berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan. Nah, maka pada kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahap apa gitu ya. Nah, kemudian misalnya setelah dibagikan atau didistribusikan menurut apa jenis kelamin, umur dan sebagainya, maka selanjutnya petugas kesehatan tersebut menghitungnya berapa persentase penyakit kulit pada laki-laki, berapa pada perempuan, berapa pada anak-anak, berapa pada dewasa. Nah, itu berarti sudah masuk ke tahap frekuensi gitu ya. Nah, kemudian petugas kesehatan tersebut mencari penyebabnya. Misalnya, kenapa kok ternyata pada anak-anak ini tinggi ini persentasenya. Nah, kenapa kok bisa pada anak-anak ini tinggi? Sehingga dia mencari penyebab kenapa penyakit kulit tersebut lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan pada usia dewasa. Maka pada kegiatan tersebut sudah masuk pada definisi epidemiologi pada tahap apa. Nah, seperti itu ya, Nak ya, contoh soalnya misalnya. Nah, kemudian tahap distribusi ini itu selalu didistribusikan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Ingat ya, jadi tahap distribusi ini didistribusikan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Nah, misalnya didistribusikan berdasarkan orang, itu misalnya berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, itu berarti didistribusikan berdasarkan orang. Kalau berdasarkan tempat, misalnya di kecamatan apa, itu lebih tinggi daripada kecamatan B, misalnya. Di Kota Baru lebih tinggi daripada di Cilutung, misalnya itu berarti didistribusikan berdasarkan tempat. Kalau waktu misalnya didistribusikan di bulan Januari ada berapa, Februari ada berapa, Maret ada berapa gitu. Misal contoh soalnya gini, seorang mahasiswa sedang membantu melakukan telaah mengenai wabah yang terjadi di kota Jambi. Misalnya, wabah tersebut merupakan wabah diare. Diketahui terdapat 10.000 orang terkena penyakit diare. Kemudian dari 10 orang tersebut didistribusikan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur. Nah, pada soal di atas, maka distribusi tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan tempat, orang, atau waktu.
gitu ya. Nah, kalau misalnya didistribusikan di Kecamatan Jelutung ini ada berapa, di Kecamatan Kota Baru ada berapa, misalnya di kecamatan apalagi lah ada berapa gitu. Nah, itu berarti distribusi berdasarkan tempat. Seperti itu ya, Nak ya. Contoh soal untuk definisi dari epidemiologi. Nah, ini adalah tujuan-tujuan spesifik dari epidemiologi. Apa saja tujuan-tujuannya? Nanti tolong dibaca ya, dibaca nanti sudah ada di materi yang Ibu share ya. Tujuan-tujuan spesifik ini tolong dibaca dan dipahami gitu ya. Untuk apa aja? Seperti untuk misalnya perencanaan atau penyediaan fasilitas di bidang kesehatan. Nah, misalnya contohnya apa? Misalnya contohnya ketika kita tadi sudah tahu, oh iya ternyata pada anak-anak nih diarenya itu banyak gitu. Maka kita bisa merencanakan kira-kira apa sih kebijakan yang akan dilakukan untuk mencegah diare tersebut karena ternyata diarenya terjadi pada anak. Setelah kita teliti lagi gitu ya, misalnya tadi dengan mengetahui faktor-faktor determinan kenapa pada anak terjadi diare, maka kita bisa melakukan perencanaan atau penyediaan fasilitas kebijakan itu sesuai dengan kondisi penyakit yang ada di lapangan. Nah, bagaimana beban besarnya penyakit bagi masyarakat? Itu misalnya menghitung, nah sekarang yang diare misalnya 10.000, sedangkan jumlah masyarakatnya ada 100.000 misalnya. Di sini berarti besar masalah kesehatannya itu 10% gitu ya. Misalnya contoh soalnya gini, suatu keadaan misalnya suatu daerah memiliki penyakit karies itu sebanyak 10.000 orang mengalami karies dari sejuta penduduk gitu. Maka persentase kariesnya berapa? Maka persentase kariesnya 10.000 per sejuta ya. Berarti berapa? 10.000 per sejuta 0, berarti 1% gitu ya cara menghitungnya. Nah, 1% itulah berarti besarnya penyakit bagi masyarakat. Jadi epidemiologi ini bisa mengukur besarnya penyakit di masyarakat juga bisa menjadi dasar bagi perencanaan atau penentuan kebijakan ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk melihat riwayat alamiah penyakit. Nah, ini nanti dibaca ya, Nak ya. Ini adalah masih dari tujuan atau manfaat dari epidemiologi. Kemudian epidemiologi dan upaya pencegahan. Nah, seperti tadi kalau misalnya kita sudah tahu ya apa sih faktor resiko dari suatu penyakit apa saja, misalnya eh, kita tahu faktor resiko jantung itu misalnya perokok atau misalnya stres gitu misalnya atau misalnya kadar gula yang tinggi itu dari mana? Itu dari kegiatan epidemiologi. Nah, sehingga kita tahu penyebab-penyebab suatu penyakit itu adalah dari suatu penelitian epidemiologi. Nah, apabila kita tahu penyebab-penyebab suatu penyakit, maka bisa kita lakukan upaya pencegahan, ya. Kemudian ini aspek-aspek epidemiologi dalam berbagai bidang ilmu, ini juga tolong dipelajari ya, Nak ya. Nah, kemudian apa sih bedanya epidemiologi dengan praktek klinis? Bedanya adalah dari sasaran. Kalau epidemiologi itu sasarannya masyarakat, kalau klinis atau praktek dokter atau perawat di klinis itu sasarannya adalah individu. Ya, jadi sasarannya beda. Kalau dari kedokteran sasarannya itu adalah individu, kalau epidemiologi ini sasarannya adalah masyarakat. Nah, kemudian epidemiologi ini ada tiga ya, ada deskriptif, analitik dan konstruktif. Deskriptif itu tadi yang meliputi distribusi dan frekuensi itu deskriptif. Jadi sampai pada tahap frekuensi, sampai tahap kita mengetahui besaran masalah kesehatan sampai kita mengetahui dari kita memetakan ya ini dipetakan apa orang yang sakit itu bisa berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan tempat sampai ke persentase itu merupakan deskriptif. Tapi kalau kita sudah menelaah mengenai faktor-faktor penyebab dari suatu penyakit atau determinan, maka dia sudah masuk ke analitik. Jadi dari definisi epidemiologi tadi, yang distribusi dan frekuensi itu masuk ke deskriptif, sedangkan yang determinan atau faktor-faktor itu nanti masuknya ke analitik. Gitu ya, Nak ya. Contoh soalnya misalnya gini, eh, seorang seorang eh, seorang petugas kesehatan sedang meneliti sebuah penyakit di suatu daerah. Nah, ternyata misalnya jumlahnya ada 200 misalnya 200 penyakit. Kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur,
berdasarkan tempat, nah maka kegiatan dari petugas kesehatan tersebut masuk ke dalam penelitian epidemiologi apa? Maka masuk ke dalam epidemiologi deskriptif. Kalau sudah misalnya orang tersebut ingin mengetahui faktor-faktor penyebab dari sakitnya, maka dia sudah masuk ke dalam epidemiologi analitik, ya. Seperti itu nanti ini dibaca sendiri ya, Nak, ya. Kemudian ini adalah modern epidemiologi. Modern epidemiologi ini mengacu pada apa? Distribusi penyebab penyakit, kemudian penyakit atau hal luaran lainnya yang terkait dengan sakit, kemudian terkait dengan populasi, kemudian aplikasi untuk mencegah masalah kesehatan. Nah, ini adalah terminasi istilah-istilah yang harus kalian ketahui ya. Nah, jadi nanti tolong dihafal ya, morbidity, mortality, endemic, epidemic, pandemic, insiden, dan prevalence. Yaitu nanti tolong apa namanya dipelajari ini ya. Misalnya contohnya adalah endemic. Endemic adalah normal occurrence of a condition. Jadi adalah suatu penyakit yang memang normal ada di daerah tersebut. Nah, itu disebut dengan penyakit endemis. Contohnya apa? Contohnya malaria. Malaria kalau kalian datang ke Jawa misalnya, maka itu akan menjadi suatu penyakit yang aneh. Tapi kalau di Jambi tidak. Karena apa? Karena malaria tersebut ada terus-menerus gitu loh. Jadi endemis itu penyakit yang ada terus-menerus di suatu wilayah. Sehingga apa? Sehingga biasanya orang itu sudah memiliki daya tahan tubuh. Kalau epidemik apa atau pandemik apa, ya? Kalau epidemik itu adalah apa? Suatu penyakit yang jumlahnya tuh meningkat secara tiba-tiba. Misalnya yang tadinya nggak ada tuh jadi ada, gitu ya. Nah, itu disebut epidemik. Contohnya apa kemarin kejadiannya? Contohnya itu adalah virus corona ya. Nah, kemudian kalau pandemik apa? Kalau pandemik itu kalau sudah mencapai beberapa negara atau beberapa benua, ya maka itu disebut dengan pandemik. Jadi epidemik yang sudah lebih luas lagi, gitu. Misal contoh soalnya gini. Misal pada tahun 1980 misalnya terjadi penyakit A misalnya di hampir yang menyerang hampir seluruh belahan dunia. Penyakit tersebut memiliki gejala demam, batuk, pilek, misalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, pada keadaan tersebut maka termasuk ke dalam A endemik, B epidemik, C pandemik, D insiden gitu ya nanti. Nah, berarti jawabannya apa? Pandemik karena sudah mencapai beberapa negara bahkan benua ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, seorang mahasiswa akan melakukan penelitian di daerah Papua. Ternyata mahasiswa tersebut dianjurkan untuk minum obat anti malaria sebelum berangkat ke Papua dikarenakan di sana selalu terjadi penyakit malaria. Gitu, sebagian besar masyarakatnya sudah mengalami penyakit malaria. Nah, kira-kira penyakit tersebut, kondisi masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut merupakan A. endemik, B. epidemik, C. pandemik, D. insiden. Tentu jawabannya endemik ya, karena apa? Karena penyakit tersebut selalu ada di wilayah itu. Misal kalau kalian ke Yogyakarta, endemisnya apa sih? Endemisnya ya demam berdarah gitu, karena apa? Demam berdarah selalu ada gitu di situ. Di Bandung misalnya kaki gajah apa filariasis atau kaki gajah gitu ya. Jadi masing-masing daerah tuh kadang memiliki penyakit-penyakit tertentu yang selalu ada di daerah tersebut. Nah, itulah disebut dengan endemis. Nah, kemudian kalau insiden dan prevalence, prevalence itu tadi itu adalah besaran masalah kesehatan. Besaran masalah kesehatan, ya. Sama insiden tuh sama, misalnya berapa sih orang yang sakit dibagi ke pembaginya itu yang beda ya, pembaginya itu yang beda ya. Jadi kalau misalnya prevalence itu berapa sih orang yang sakit dibagi ke populasi, misalnya populasinya ada 10.000, orang yang sakitnya ada 100, maka 100 dibagi 10.000 itu adalah prevalence. Prevalensi ini menunjukkan besaran masalah kesehatan. Ingat ya, prevalence menunjukkan besaran masalah kesehatan. Bedanya sama insiden apa? Bedanya sama insiden, orang yang sakitnya itu diukur adalah orang yang sakitnya baru. Misal kalian ngukur sakitnya itu di bulan Maret gitu ya. Nah, maka yang diukur yang sakit di bulan Maret itu aja. Yang Februari, Januarinya nggak termasuk gitu ya. Nah, yang sakit sejak bulan Januari, Februari nggak masuk. Kemudian pembaginya apa? Pembaginya kalau tadi prevalence itu adalah
masyarakat atau populasi. Kalau insiden nanti pembaginya adalah orang yang memiliki resiko untuk sakit, ya. Misalnya orang yang imunisasi berarti dia sudah tidak beresiko, maka dia tidak dimasukkan ke dalam populasi. Ya ingat ya, jadi kalau prevalensi itu adalah kasus lama sama kasus baru yang dihitung orang sakitnya, kalau insiden itu adalah cuma kasus baru aja yang dihitungnya. Kemudian pembaginya kalau prevalence itu adalah seluruh populasi masyarakat, kalau insiden itu hanya orang yang beresiko saja. Kemudian prevalence ini juga menunjukkan besaran suatu masalah kesehatan. Nah, dari apa namanya kegiatan epidemiologi ini, maka kita bisa melihat transisi demografi, di mana di sini berubah ya, transisi demografi dari 1900, 1950 sampai 2000. Di sini angkat yang tua, ini di atas yang tua nih ya, lebih banyak ya dibandingkan dengan angka 1950 sampai 1900. Kenapa bisa lebih banyak? Ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup seseorang itu lebih panjang. Jadi sekarang ini usia orang itu lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang tahun-tahun sebelumnya kenapa kok pendek? Bisa jadi akibat perang, bisa jadi akibat sakit yang tidak diobati gitu ya. Nah, kemudian ini adalah apa namanya kondisi dari kesehatan ya dibandingkan antara tahun 1900 sampai tahun 1990, di mana kalau di tahun ini di tahun 1900 itu banyak didominasi oleh penyakit-penyakit menular. Tapi di tahun 1990 banyak didominasi oleh penyakit-penyakit tidak menular ya atau penyakit degeneratif. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi bapak epidemiologi itu adalah John Snow ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah, bapak epidemiologi itu adalah John Snow, di mana saat itu John Snow apa namanya menginvestigasi mengenai penyebab diare ya, sehingga karena waktu diobatin tidak misalnya orang yang diare itu diobatin terus tuh tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya si John Snow ini meneliti gitu ya, apa sih kok penyebab diare ini gitu, udah diobatin tetap aja kasusnya meningkat. Ternyata apa? Ternyata disebabkan oleh pompa di wilayah tersebut yang tercemar oleh bakteri ya. Akhirnya setelah pompa itu diganti, dibersihkan, kasus diare tersebut menurun secara drastis. Nah, ini adalah pemetaan dari John Snow ya, memetakan orang yang diare itu berdasarkan tempat. Dan ternyata disinilah yang paling tinggi menderita diare gitu ya. Maka di pompa disinilah yang kemudian akhirnya setelah diteliti tercemar ya. Kemudian apabila kita membicarakan mengenai epidemiologi, maka kita akan melibatkan agent, host, dan environment. Ya, nah agent ini kalau pada penyakit menular, maka agentnya itu adalah living agent atau agent yang hidup. Ya, kalau pada penyakit menular. Tapi kalau pada penyakit tidak menular, maka agentnya itu adalah non-living agent atau agent yang tidak hidup. Ya, ingat ya, perbedaan penyakit menular itu dengan tidak menular itu adalah kalau pada penyakit menular, agentnya itu adalah living agent, sementara kalau pada penyakit tidak menular, agentnya itu adalah non-living agent atau agent yang tidak hidup. Ya. Kemudian agent ini diklasifikasikan sebagai apa? Nah, ini tolong dibaca ya, Nak ya. Agent biologis itu apa saja, fisik itu apa saja, mekanik apa saja, kimia, nutrien. Nah, ini tolong nanti dibaca dan dipelajari. Kemudian agent hidup dan tidak hidup ini merupakan yang hidup tadi disebut dengan living agent, sedangkan yang tidak hidup itu disebut dengan non-living agent ya. Kalau agent yang hidup menyebabkan penyakit menular, yang tidak hidup menyebabkan penyakit tidak menular. Nah, ini kemudian sifat-sifat dari yang melekat pada agent ya, yang pada living agent apa saja, yang pada non-living agent juga apa saja ya. Nah, kemudian ini karakteristik dari living agent. Yang pertama infektivitas, yang kedua patogenitas, yang ketiga virulensi, yang keempat imunogenisitas, kemudian yang ini adalah sifat-sifat yang melekat pada living agent, ya, infektivitas, patogenitas, virulensi atau imunogenitas, ya. Nah, sekarang gini.
datang seorang pasien berumur 20 tahun ke puskesmas dengan keluhan mengalami demam sejak 1 minggu yang lalu, kemudian lemas, tidak bisa makan, kemudian ternyata setelah itu diketahui anaknya juga yang berumur 3 tahun juga sama ya menderita penyakit yang dengan karakteristik yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sakitnya disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi ya. Bakteri Salmonella typhi ini memiliki kemampuan untuk tinggal dan memperbanyak diri pada host yang cukup tinggi. Nah, kemampuan bakteri tersebut disebut dengan A. Infektivitas, B. Patogenisitas, C. Virulensi, D. Imunogenisitas. Nah, gitu ya nanti contoh pertanyaannya, nak ya. Nah, kemudian untuk yang non-living agent itu contohnya apa? Bisa radiasi. Dia kan radiasi bukan makhluk hidup ya. Vitamin, substansi korosif, energi, alergen. Nah, itu adalah non-living agent yang mana penyakitnya itu yang disebabkan bukan penyakit menular. Nah, kemudian reservoir atau sumber dari agent. Pada living organisme, reservoir itu disebut dengan tempat hidup. Ya, tapi kalau pada non-living merupakan tempat sumber berasal. Misalnya radiasi asalnya dari mana? Misalnya asalnya dari ada pabrik, misalnya pabrik nuklir atau apa. Nah, itu berarti reservoirnya. Tapi kalau misalnya living agent atau yang hidup ya penyebab agent yang hidup, maka reservoirnya tuh contohnya misalnya air gitu ya tempat dia hidupnya di air, misalnya untuk bakteri penyebab diare gitu, atau misalnya di udara, contohnya virus corona gitu ya. Nah itu merupakan reservoirnya. Nah kemudian penularan atau masuknya agent pada tubuh seseorang itu bisa melalui bisa langsung ataupun tidak langsung ya. Kalau misalnya langsung itu melalui sentuhan gitu ya itu bisa, atau melalui pernafasan ya itu bisa langsung, atau bisa juga melalui vektor. Artinya apa, dia tuh tidak bisa menularkan secara langsung, harus melalui nyamuk misalnya, contohnya apa, malaria, demam berdarah. Kalau ketemu orang malaria, kamu nggak akan mungkin tertular malaria kalau tidak ada nyamuknya. Jadi harus ada nyamuknya dulu, harus ada kendaraannya dulu untuk bakteri itu saling menularkannya, untuk parasit ya kalau malaria ya. Nah kalau non living itu biasanya dia ada di udara, limbah ya, atau misalnya di kendaraan ya gitu. Nah kemudian ini tadi kan faktor agent ya. Tadi kan kita sedang bahas agent, host, dan environment. Nah sekarang faktor host. Faktor host ini dibaca ya. Host itu siapa sih? Host itu orangnya gitu, orangnya. Jadi ini adalah faktor yang terkait dengan orangnya. Ya kebiasaan host, misalnya kebiasaan makan, memasak gitu ya, karakteristik seks gitu. Nah, kemudian contohnya misalnya seorang laki-laki datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri kepala sejak 2 hari yang lalu, nyeri kepala sangat hebat. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memiliki tekanan darah yang cukup tinggi. Dan setelah dilakukan wawancara atau anamnesis, diketahui bahwa orang tersebut memiliki kebiasaan merokok. Ya, maka faktor sakit dari orang tersebut, faktor sakit kebiasaan merokok pada orang tersebut merupakan penyebab penyakit yang terkait A. agent, B. host, C. lingkungan. Kebiasaan merokok ya tentunya pilihannya adalah host ya, faktor dari orangnya. Itu misalnya kayak jenis kelamin, pekerjaan itu faktor dari orangnya ya. Nah, ini status perkawinan juga sama ya. Kemudian faktor-faktor pekerjaan itu juga terkait dengan host ya. Nah, ini juga sama ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian interaksi antara host dan agent itu apa namanya? Ada fase-fase patogenesis pada host, yaitu fase-fase di mana gejala klinis mulai muncul. Ya, jadi interaksinya tergantung dari apa? Tergantung dari karakteristik dan dosis dari agent, durasi masa prepatogenesis, kemudian reaksi dari jaringan host pada waktu terpapar, portal of entry atau tempat masuknya, jaringan yang terkena, dan periode inkubasi. Ya. Kemudian ini adalah faktor lingkungan. Tadi kan kita udah agent, udah host, sudah. Nah ini sekarang faktor lingkungannya, ya. Jadi biasanya apa faktor lingkungan? Suhu, kelembaban, gitu ya. Itu adalah faktor lingkungan. Nah ini faktor lingkungan ini bisa fisik, contohnya iklim, musim, geografi, struktur geologis, bisa biologik, misalnya binatang, tumbuhan, ya.
Bisa juga sosial, contohnya kondisi sosial ekonominya rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, sumber faktor ini apa namanya masuk ke dalam lingkungan gitu ya, seperti adanya nyamuk itu terkait dengan lingkungan ya, nak ya. Nah, kemudian akhir dari respon host terhadap agent sama lingkungan tadi, akhir dari interaksi antara host, agent dan lingkungan itu berupa apa? Bisa sembuh total, bisa dia kebal, ya, sembuh total, bisa dia tetap ada sakit di dalamnya tapi dia sudah kebal. Contohnya orang kena malaria, tipe malaria vivax, ya. Itu kalau sudah terkena, itu biasa malaria tetap ada dalam tubuhnya, tapi dia sudah kebal gitu ya. Kalau sembuh total artinya apa? Penyakit itu sudah benar-benar hilang dari tubuhnya. Bisa meninggal, bisa penyakitnya menjadi kronis, jadi ada terus gitu ya, terus menerus gitu, walaupun tidak dalam sakit yang parah gitu, tapi dia ada terus sakitnya, atau bisa jadi cacat. Nah, ini akhir dari interaksi antara host, agent, dan environment. Nah, ini adalah faktor environment tadi ya sudah ya. Kemudian nah, konsep penyebab penyakit. Ya, penyebab penyakit kalau kita ingin tahu, ingin menyembuhkan suatu penyakit, ya ingin menghilangkan masalah kesehatan, maka kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan masalah kesehatan tersebut, baik di tingkat individu maupun di tingkat apa namanya masyarakat gitu ya. Nah, kemudian di dalam sakit itu ada yang namanya gejala atau simptom, ada yang namanya tanda-tanda atau sign. Nah, ini harus dibedakan ya. Simptom atau gejala ini apa yang dirasakan pasien, apa yang dikeluhkan pasien. Sementara sign atau tanda-tanda itu adalah hasil dari pemeriksaan, ya. Nah, kalau secara logika, maka penyebab itu akan mendahului akibat ya. Jadi ada sebabnya dulu baru ada akibat, tidak terbalik ya, itu secara logika. Nah, penyebab pedoman untuk menunjukkan sebab akibat itu yaitu hubungan temporal ya, sebab mendahului akibat. Jadi harus sebabnya dulu baru akibat. Nah, itu berarti memenuhi hukum temporal. Ini wajib tahu ya sampai poin 7 ini anak ya. Kemudian plausibilitas, apakah hubungan yang ada konsisten dengan ilmu pengetahuan yang ada? Konsistensi, apakah terdapat hasil yang sama ditemukan pada penelitian yang lain? Kekuatan hubungan, apakah hubungan sebab akibat berhubungan secara statistik yang kuat? Dose respon relationship, apakah ada peningkatan exposure dengan peningkatan dampak? Reversibilitas, apakah eliminasi exposure akan menurunkan resiko sakit? Desain studi, apakah hasil dari studi sebab akibat berasal dari studi yang desain yang kuat? Ya, nanti ini biasanya ini kan dalam bentuk kasus ya, nak ya. Misalnya gini, seorang perempuan datang ke poliklinik dengan keluhan, misalnya dia mengalami perdarahan yang hebat, ya, menstruasi yang tidak berhenti. Setelah dilakukan pemeriksaan dan anamnesis, ternyata dia memiliki kebiasaan, misalnya makan makanan junk food, gitu ya. Nah, kemudian eh, setelah ditelusuri ternyata dia sudah 10 tahun selalu makan makanan junk food. Dan keluhan ini baru terjadi 2 bulan. Keluhan dari perdarahan ini baru terjadi 2 bulan. Maka makanan junk food ini lebih lama ya, lebih dulu terjadi pada pasien tersebut dibandingkan dengan perdarahan. Kondisi ini maka memenuhi pedoman sebab akibat berupa apa? Misalnya A, temporal, B, plausibilitas, C, konsistensi, D, kekuatan hubungan. Berarti jawabannya apa? Temporal ya. Karena apa? Karena yang dicurigai sebagai penyebab itu mendahului akibat. Ya, jadi orang tuh sering makan junk food dulu baru dia mengalami perdarahan, tidak perdarahan dulu misalnya tidak 10 tahun udah perdarahan baru 2 bulan ini dia makan junk food. Berarti di sini makan junk food tidak akan menjadi penyebab dari penyakitnya ya, bukan penyebab. Karena apa? Karena sakitnya lebih dulu daripada penyebabnya, sehingga kalau kondisinya seperti itu maka tidak memenuhi hubungan temporal. Jadi hubungan temporal itu penyebab harus mendahului akibat. Itu contoh soalnya, nah ya. Nah, kemudian ini postulat Koch dibaca sendirian ya. Kemudian ini kelemahan dari postulat Koch. Kemudian kalau saat ini postulat Koch ini sudah nggak berlaku, tapi kita sudah apa namanya berlaku multiple caution atau penyebab yang kalau misalnya Koch itu tadi si postulat Koch ini adalah single caution atau penyebabnya itu satu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke multiple caution atau penyebabnya banyak ya.
Nah, ini sebenarnya contohnya misalnya penyebab dari penyakit jantung nih macam-macam. Ini sudah membentuk web of caution. Ya, jadi kalau penyebabnya banyak, maka dia akan membentuk satu web of caution. Nah, ini tolong nanti dipelajari tipe-tipe hubungan kausal. Yang pertama itu adalah tipe hubungan kausal itu yang pertama adalah necessary and sufficient. Necessary and sufficient ini contohnya misalnya necessary itu dibutuhkan, sufficient itu cukup. Contohnya apa? Penyakit AIDS. Jadi pada penyakit AIDS itu kita butuh virus HIV/AIDS dan cukup virus HIV/AIDS itu aja yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Nah, itu berarti necessary dan sufficient. Dibutuhkan virus HIV/AIDS dan cukup virus HIV/AIDS itu aja yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Ya, itu contoh dari necessary but and sufficient. Nah, sekarang necessary but not sufficient. Dia cukup atau apa namanya harus ada penyakit itu but not sufficient, tapi tidak cukup itu aja, harus ada faktor lain yang mendukung. Contohnya ada penyakit TBC. Orang yang ditegakkan diagnosisnya dia sakit TBC, maka dia harus ada bakteri TBC di dalam tubuhnya. Ya, sehingga wajib ada bakteri TBC di dalam tubuhnya. Tapi untuk muncul suatu penyakit, bakteri TBC saja tidak cukup. Dia harus ada daya tahan tubuh host yang turun, harus ada misalnya hostnya kurang gizi yang baik, maka dia akan muncul penyakitnya. Jadi tidak cukup satu penyakit saja yang muncul. Jadi dia harus didukung oleh penyakit lain. Tapi kalau si bakteri TBC ini nggak ada, ya nggak akan muncul juga penyakit itu. Jadi bakteri TBC ini harus ada, tapi dia harus didukung oleh faktor lain. Beda dengan HIV/AIDS tadi, ya, yang tadi necessary and sufficient, dia harus ada, tapi cukup dia aja gitu, nggak perlu lagi yang lain gitu. Tapi kalau TBC, dia harus ada, tapi dia butuh dukungan yang lainnya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka di sini disebutnya adalah necessary but not sufficient, gitu ya. Nah, yang sufficient but not necessary gitu ya, contohnya misalnya apa namanya cukup, ya cukup, tapi tidak hanya itu gitu. Biasanya untuk penyakit yang faktor-faktornya banyak, ya. Tidak, misalnya kayak apa? Radiasi. Radiasi cukup dia aja yang bisa apa namanya menyebabkan leukemia. Tanpa yang lain radiasi bisa, tapi selain radiasi, benzena juga bisa menyebabkan leukemia. Gitu tanpa yang lain-lain. Jadi ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang faktor risikonya tuh banyak, tapi dia berdiri sendiri gitu faktor risikonya tuh nak, ya. Jadi setiap faktor risiko bisa berdiri sendiri dan bisa langsung menyebabkan sakit itu. Tapi tidak hanya itu gitu, bisa yang lain juga, bisa benzena, bisa radiasi yang menyebabkan dia sakit. Tapi si benzena sama radiasi ini mereka bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini biasa terjadi pada penyakit yang apa namanya yang memiliki faktor risiko yang banyak ya. Nah, kemudian neither sufficient or necessary ini biasanya pada penyakit-penyakit yang sangat kompleks. Contohnya pada penyakit kronis, pada penyakit jantung, penyakit hipertensi, stroke ini biasanya seperti itu. Neither sufficient nor necessary. Bisa apa aja penyebabnya, bisa saling berkaitan gitu. Jadi faktor itu sangat banyak dan saling berkaitan gitu ya. Nah, ini biasa pada penyakit kronis. Nah, ini tolong dihafalin ya, nak ya. Yang necessary but not sufficient. Contoh soalnya misalnya gini. Seorang laki-laki datang ke klinik misalnya dengan keluhan apa ya? Misalnya dengan keluhan kanker pada paru-paru. Ya, dengan keluhan kanker pada paru-paru. Orang tersebut bekerja di pabrik batu bara. Misalnya ya di pabrik batu bara dan jarang menggunakan masker. Ya, dan jarang menggunakan masker. Maka pada sakit tersebut, batu bara kemungkinan menjadi penyebab dari kanker paru-paru orang tersebut, serbuk-serbuk batu bara, dan dia termasuk ke dalam apa? Masuk ke dalam sufficient but not necessary ya, karena apa, kanker paru ini tidak bisa hanya disebabkan oleh batu bara tadi ya, bisa juga karena merokok gitu. Tapi apa? Tapi cukup dengan adanya batu bara itu bisa menyebabkan kanker paru-paru itu ya. Kalau ini contohnya nanti ya, soalnya kalau keluar misalnya penyakit kayak karies, karies itu masuk ke neither sufficient or necessary juga gitu ya. Kemudian
Karena apa? Karena dia penyebabnya banyak dan kompleks. Ya, kemudian tekanan darah tinggi, stroke itu biasanya masuk ke penyebabnya masuk ke neither sufficient nor necessary gitu ya. Tapi kalau ini contohnya penyakit AIDS, AIDS masuk ke necessary and sufficient. Contoh yang necessary but not sufficient itu TBC gitu. Jadi si kumannya itu dia harus ada menyebabkan suatu penyakit, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh kondisi yang lain. Nah sekarang riwayat alamiah penyakit. Dalam riwayat alamiah penyakit yang harus kalian tahu ya, itu tadi timbulnya penyakit sudah Ibu jelaskan mengenai agent, host, dan environment. Kemudian periode patogenesis ya, ini ada kesembuhan, kematian, kelainan yang menetap atau cacat. Ini akhir ya, akhir dari interaksi antara host, agent, environment itu adalah sembuh, sakit, sembuh, mati, kelainan yang menetap atau kronis dan cacat. Nah, pada periode patogenesis ini dapat dibagi menjadi fase subklinis, klinis, dan fase penyembuhan. Nah, ini yang harus kalian tahu. Mulai kapan sih yang disebut dengan fase subklinis, kapan yang disebut dengan fase klinis, dan kapan yang disebut dengan fase penyembuhan. Ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Biasanya pada fase subklinis ini dia belum ada apa namanya tanda atau gejala ya, belum merasakan apa-apa pasiennya gitu ya. Dan biasa disebut dengan kondisi itu masih dalam kondisi below the level of the clinical horizon ya. Nah, fase klinis itu mulai muncul tanda-tanda atau gejala ya. Kemudian ada fase konvalesen, itu adalah fase penyembuhan. Ya, fase konvalesen ini akan berkembang menjadi sembuh total, sembuh dengan sakit atau penyakit menjadi kronis. Konvalesen ini penyembuhan bisa seseorang yang dari fase klinis ini bisa masuk ke konvalesen atau penyembuhan. Dengan penyembuhan itu ada 3 lagi, bisa total sembuh, bisa jadi kronis, bisa jadi cacat atau meninggal. Ya, jadi pada akhir dari fase klinis ini bisa konvalesen, bisa meninggal. Kalau konvalesen, konvalesennya apa? Konvalesennya sembuh total, cacat atau kronis gitu ya. Nah, kemudian ini grafik ini adalah menggambarkan sebenarnya bisa keluar beberapa soal dari satu grafik ini. Nah, jadi kemungkinan Ibu bisa menggunakan grafik ini bisa bisa sampai 5 soal ya dari satu grafik ini. Nah, ini adalah interaksi. Pertamanya ini adalah adanya interaksi ya antara agent, host, dan environment, di mana ketika sudah ada fase interaksi ini, maka seseorang itu sudah masuk ke dalam fase suseptibilitas atau fase rentan. Ya, fase rentan. Jadi seseorang sudah terpapar dengan faktor resiko gitu ya. Itu maka orang tersebut sudah memiliki sudah dalam fase rentan. Di sini orang masih belum sakit. Ya, orang belum sakit. Maka dilakukan di sini adalah upaya preventif primer. Jadi lakukan upaya pencegahan pada orang yang belum sakit tetapi dia sudah beresiko. Ya, karena dia sudah ada interaksi supaya dia tidak jadi sakit. Ya, maka upaya preventif primer diberikan pada fase suseptibilitas. Pada fase orang itu rentan tapi dia belum sakit gitu ya. Nah, kemungkinan ketika seseorang ini tidak mendapatkan upaya preventif primer di sini, maka dia akan menjadi orang sakit. Tapi sakitnya itu dia masih dalam fase subklinis. Ya, belum ada gejala klinis yang muncul gitu. Ya, dia sudah ada penyakit di dalamnya tapi masih fase subklinis, belum muncul gejala. Misalnya tensinya udah tinggi, udah 160, udah 150, tapi dia belum merasakan pusing, belum merasakan apa-apa gitu. Nah, itu ada fase subklinis. Nah, pada fase ini lakukanlah upaya preventif sekunder. Sehingga upaya preventif sekunder itu merupakan upaya preventif yang dilakukan pada tahap subklinis supaya dia tidak masuk ke dalam tahap klinis. Supaya orang yang sakit yang tidak ada gejalanya itu dia jangan sampai muncul gejala gitu ya. Nah, kemudian ini pada fase klinis ini mulai puncak penyakitnya, mulai timbul gejala-gejala sakit gitu ya. Itu maka kemungkinan dia akan apa namanya sembuh. Ini adalah fase fase klinis ya. Fase klinis ini akan menurun ya, akan menurun dan dia akan masuk ke dalam fase konvalesen. Dari fase klinis ini maka inilah yang disebut dengan upaya preventif tersier, di mana mencegah orang yang sakit dan sudah muncul gejalanya supaya tidak menjadi
cacat supaya tidak meninggal, supaya dia bisa sembuh total, ya paling nggak tidak meninggalkan cacat atau tidak meninggal. Nah, inilah akhir dari fase klinis ini, bisa konvalesen, bisa juga meninggal. Kalau konvalesen bisa sembuh total, bisa cacat, konvalesennya cacat atau kronis. Nah, disinilah upaya-upaya preventif primer, sekunder, dan tersier. Jadi ada tujuannya ya, nak ya. Yang primer itu sasarannya orang sehat, tapi dia sudah berdekatan dengan faktor risiko, sudah berinteraksi dengan faktor risiko, jadi usahakan supaya orang sehat ini jangan sampai sakit gitu. Nah, preventif sekunder dari orang yang fase subklinis supaya jangan masuk ke fase klinis gitu ya. Nah, yang preventif tersier dari fase klinis supaya jangan masuk ke fase yang cacat, kronis atau meninggal gitu. Nah, ini dari batas ini merupakan periode prepatogenesis, sedangkan dari mulai fase subklinis sampai dengan konvalesen itu adalah patogenesis, ya nak ya. Contoh soalnya ya, misalnya seorang laki-laki datang ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 3 minggu yang lalu. Diketahui berat badannya menurun, kulitnya pucat, gitu ya, batuk disertai dengan darah gitu. Nah, setelah diperiksa ternyata pasien memiliki penyakit Mycobacterium tuberculosis. Dan setelah diwawancara, maka di rumahnya itu terdapat misalnya misalnya dua orang anak, misalnya kemudian ada istrinya gitu ya. Nah, maka si anak dan istri ini ketika dia belum ada bakteri tuberkulosis masuk ke dalam tubuhnya, tapi dia sudah berinteraksi dengan dengan anggota keluarga yang sudah mengalami TBC, maka istri dan anaknya ini merupakan orang yang suseptibilitas atau orang yang rentan. Sehingga apa? Sehingga kita lakukan upaya preventif primer di situ. Jangan sampai ibu dan anaknya juga terkena penyakit. Gitu ya nak ya. Nah, kalau misalnya kalian penambalan bisa berada pada fase klinis untuk mencegah orang menjadi cacat. Kalau kita cabut giginya itu kan berarti cacat orangnya ya. Nah, kita lakukan upaya penambalan supaya apa? Supaya giginya tetap bisa bertahan, tetap bisa berfungsi. Nah, maka yang kalian lakukan itu adalah upaya penambalan tuh kuratif ya, nah, penambalan tuh kuratif ya, maaf. Nah, misalnya apa? Misalnya fisur silen. Kalau misalnya kita lihat celah-celah dalam geraham anak itu dalam, maka kita lakukan upaya fisur silen. Nah, fisur silen ini posisinya di sini, nak. Jadi kalau celah pada gigi geraham anak itu dalam, maka dia rentan untuk terjadinya karies. Sehingga otomatis orang itu berada pada fase suseptibilitas. Nah, untuk mencegah dia karies, maka kita lakukan upaya preventif primer dengan apa? Dengan melakukan fisur silen gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga dapat dicegah orang yang tidak karies tidak akan jadi karies seperti itu ya. Jadi upaya fisur silen diberikan pada orang yang sehat supaya dia tidak jadi sakit. Maka dia posisinya ada di upaya preventif primer. Nah, ini yang sudah Ibu jelasin tadi ya. Nah, contoh dari upaya yang dilakukan apa aja sih? Yang satu promosi kesehatan, memberikan perlindungan spesifik. Promosi kesehatan itu apa aja? Ini dibaca. Ini semua promosi kesehatan, termasuk kalian. Kalian adalah agen-agen promosi kesehatan pada kesehatan gigi dan mulut nantinya ya. Nah, kemudian memberi perlindungan spesifik, contohnya ini. Ya, pemberian visur silen itu juga tadi adalah memberikan perlindungan spesifik, ya nak ya, supaya apa? Supaya tidak menjadi sakit. Ini dibaca juga ya. Kemudian upaya preventif sekunder, ini contoh-contohnya ya, upaya preventif sekunder. Kemudian upaya preventif tersier. Ya, ini ya supaya tidak terjadi kerusakan jaringan yang lebih banyak yang menyebabkan kecacatan. Itu adalah upaya preventif sekunder tersier. Ini rehabilitas termasuk upaya preventif tersier. Ya, jadi ini dari sini nih. Yang ini upaya preventif primer, ini contoh upaya preventif primer. Ini juga contoh upaya preventif primer. Kemudian ini preventif sekunder, ini juga contohnya preventif sekunder, kemudian ini adalah contoh jadi preventif tersier. Nah, selanjutnya adalah ukuran frekuensi penyakit. Itu dibedakan menjadi rasio, proporsi, dan rate. Ya, untuk ngitung apa sih sebenarnya frekuensi kejadian penyakit ini adalah untuk menghitung morbiditas dan mortalitas. Kemudian ada ada parameter itu tiga. Ada rasio, ada proporsi, dan rate.
Ya, ini dijelasin ya. Kalau rasio itu adalah pembilang dan penyebutnya itu beda. Contohnya rasio laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki jumlah laki-laki, ya perempuan jumlah perempuan. Beda dengan proporsi. Kalau proporsi itu adalah pembaginya itu jumlah dari penyebutnya dengan misalnya proporsi laki-laki di kelas kalian. Maka menghitungnya adalah yang di atas jumlah laki-laki, yang di bawahnya adalah jumlah laki-laki tambah jumlah perempuan yang ada di kelas. Maka itu akan menjadi proporsi, yaitu di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut, gitu ya. Nah, itu adalah proporsi. Proporsi di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut. Kalau rasio itu berapa sih rasionya laki-laki dan perempuan di kelas kamu? Misalnya laki-lakinya ada 6, perempuannya ada 24, maka 6:24. Itu proporsi rasio. Nah, kalau proporsi, berapa sih proporsi laki-laki di kelas kamu? Kalau laki-lakinya ada 6, perempuannya ada 4, maka jumlah orang di kelas kan ada 30. Maka proporsi laki-lakinya 6/30 dikali 100%. Gitu ya. Nanti harus bisa ngitung proporsi dan rasio. Ya, ini akan keluar nih soalnya ya. Oke. Jadi nanti dipelajari baik-baik rasio dan proporsi. Red nggak usah lah, susah. Rasio dan proporsi aja. Misalnya seorang di kelas misalnya eh, terdapat 6 orang laki-laki dan 24 orang perempuan. Maka rasio dari laki-laki dan perempuan adalah berapa? Ya, misalnya A 6:24, B 6/30, misalnya C misalnya 1/30 gitu ya. Nah, itu contoh soalnya. Berapakah proporsi perempuan pada keadaan di atas gitu. Contohnya seperti itu. Tapi mungkin kalau proporsi perempuan kan tadi berarti jumlah perempuannya 24. Ya, berarti 24 per jumlah kelas 30. Karena jumlah kelas itu kan jumlah laki-laki dan perempuan. Berarti 24 per 30 kali 100%. Nah, itu cara ngitung proporsi. Ya, tapi nanti untuk soal nanti mungkin lebih ke arah kondisi suatu penyakit gitu ya. Nah, kemudian ada prevalence, ada insiden. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalau prevalence itu adalah jumlah yang sakit per populasi. Kalau insiden juga sama, jumlah yang sakit, tapi yang sakitnya baru ya. Yang sakitnya baru atau kasus baru per jumlah orang yang beresiko. Gitu ya. Kalau prevalence itu jumlah sakitnya yang lama, ya, yang lama dan yang baru per populasi. Tapi kalau insiden, jumlah sakit yang baru per orang yang memiliki faktor risiko. Nah, prevalence ini ada dua, ada point prevalence dan ada period prevalence. Kalau point prevalence itu diukur saat itu, satu waktu, berapa sih angka yang ada di saat itu. Kalau period prevalence itu diukur dari misalnya dalam jangka waktu setahun, 6 bulan, itu berarti period prevalence. Kalau point prevalence diukur saat itu juga, gitu ya. Ini nanti dibaca sendiri anak ya. Kemudian ini dibaca ya, ini juga nanti tadi udah ada bedanya yang krusial, perbedaannya dengan prevalence apa ya. Nah, kemudian desain studi ini desain studi epidemiologi ada dua, ada deskriptif dan ada analitik. Ibu tadi sudah sampaikan kalau dari definisi epidemiologi distribusi frekuensi itu masuk ke deskriptif, sedangkan yang determinan ini masuk ke analitik, ya. Deskriptif ini studinya apa aja? Nah, ini harus kalian tahu. Jenis-jenis yang deskriptif itu ada laporan kasus, serial kasus, korelasi, dan potong lintang. Kemudian untuk yang D4 nanti kalau misalnya ini keluar di ISTE, tolong bisa membedakan satu persatu, tapi berdasarkan dari yang Ibu jelaskan. Kalau kalian copy paste nanti dari ini ketahuan sama Ibu, ya. Jadi harus dari yang sudah Ibu jelaskan. Misalnya kayak case report itu apa? Yaitu suatu laporan kasus ya. Biasanya di situ desain studinya itu berdasarkan pasien-pasien yang datang pada suatu klinik atau satu rumah sakit gitu. Pasiennya berapa dihitung, kemudian didistribusikan berdasarkan orang tempat waktu tadi gitu ya, baru kemudian diketahui bagaimana karakteristik dari penyakit tersebut. Nah, bedanya dengan serial kasus apa? Serial kasus juga sama, dia merupakan pasien yang datang juga ke suatu fasilitas kesehatan, baik klinik maupun rumah sakit. Tapi kalau case report itu satu klinik, satu rumah sakit. Kalau udah case series atau serial kasus itu biasa dari beberapa puskesmas, dari beberapa rumah sakit gitu pasiennya ya. Nah, kekurangannya apa sih dari laporan kasus dan dari serial kasus? Kekurangannya itu adalah mereka tidak bisa mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya
gitu ya. Tapi untuk apa manfaatnya bisa untuk kita menggali satu kasus baru atau satu penyakit yang belum diketahui, sehingga kita bisa membangun sebuah hipotesis untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya yang lebih tinggi lagi metodenya, gitu ya. Nah, kemudian kalau desain studi korelasi itu biasanya membandingkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi kalau desain studi korelasi ini berbasis wilayah. Kalau studi potong lintang itu adalah cross sectional biasanya untuk desain studi survei gitu ya, untuk survei. Kemudian kenapa disebut dengan cross sectional atau potong lintang? Karena apa? Karena dua variabel itu dihitung, dua variabel atau lebih itu dihitung pada waktu yang sama. Sehingga apa? Sehingga desain potong lintang ini tidak bisa menggambarkan sebab akibat. Dia hanya bisa menggambarkan hubungan. Karena apa? Karena antara satu variabel dengan variabel yang lain diukur pada waktu yang bersamaan, gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengukur sebab atau akibat, ya hanya bisa mengukur hubungan saja pada desain potong lintang. Berbeda dengan pada studi analitik, ya, kalau deskriptif ini tidak bisa mengukur sebab akibat, tapi kalau studi analitik itu bisa mengukur penyebab suatu penyakit. Apa aja sih analitik ini? Ada cohort, ada kasus kontrol dan intervensi, dan ini dipelajari pasca UTS, ya, nanya sama Ibu Yesi. Nah, kemudian dari jenis tersebut kan ada dibagi nih pembagian berdasarkan deskriptif dan analitik. Nah, kemudian ada juga dibagi berdasarkan unit pengamatan. Unit pengamatannya semuanya dari desain studi tadi itu adalah unit pengamatan. Kan ada 7 desain studi ya, yang deskriptif 4, yang analitik 3. Nah, semua dari 7 desain studi itu satu-satunya desain studi yang unit pengamatannya agregat atau kelompok itu adalah ekologi atau desain studi korelasi. Ya, ini unitnya itu adalah agregat atau kelompok. Tapi kalau misalnya yang lain itu unitnya adalah individu. Ya, laporan kasus, serial kasus, potong lintang, kemudian kohort, kasus kontrol, intervensi itu unitnya individu. Ya. Nah, ini adalah desain studi analitik ya. Kemudian berdasarkan apa namanya adanya intervensi, maka dari 7 tadi satu-satunya yang dilakukan intervensi pada penelitiannya itu adalah desain studi intervensi. Yang lainnya itu cuma diamati saja, ya, nah, ya. 6 yang lain tadi cuma diamati saja. Jadi ingat, pemilahan desain studi ini deskriptif itu ada 4 desain studinya. Tadi saya sudah jelasin satu-satu untuk deskriptif, ya. Kemudian analitik itu ada 3. Ya, ini desain studi analitik. Kemudian kalau berdasarkan unit pengamatannya, desain studi yang unit pengamatannya agregat itu adalah desain studi korelasi, di mana yang lainnya itu unit pengamatannya individu semua. Kemudian adanya intervensi itu hanya ada di desain studi intervensi. Yang lainnya semua diamati, tidak dilakukan intervensi apa-apa. Contohnya intervensi itu apa? Misal kalian yang memberi penyuluhan, kalian memberikan apa namanya obat, nah itu intervensi. Kalau pengamatan tuh hanya kita amati aja, hanya kita lihat saja, seperti itu ya. Nanti yang apa namanya yang D4 harus bisa menjelaskan ya bagaimana apa beda yang deskriptif sama analitik. Kalau deskriptif itu kita hanya memberikan gambaran saja berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Paling jauh hanya melihat hubungan saja, tapi tidak bisa melihat sebab akibat dari suatu variabel. Tapi kalau analitik itu bisa melihat sebab akibat dari suatu variabel gitu. Jadi kalau kita mau menentukan penyebab suatu penyakit, maka kita gunakan studi analitik. Tapi kalau kita hanya melihat besaran masalah kesehatan, melihat gambaran masalah kesehatan saja, cukup di desain studi deskriptif. Jadi deskriptif itu hanya bisa melihat hubungan dari suatu penyakit tanpa kita bisa melihat sebab akibatnya. Tapi kalau analitik itu bisa melihat hubungan sebab akibat. Gitu ya nanti jelasinnya, nak ya. Nah, kemudian nah, udah, mungkin cukup sekian kisi-kisi dari Ibu ya. Semoga bermanfaat dan mohon nanti dipelajari baik-baik. Ya, insya Allah kalau kalian pelajari baik-baik dari apa yang udah Ibu sampaikan, nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, nak ya. Baik, terima kasih. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.